Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk seluruh sahabat ASN, PNS, TNI, Polri, para pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan di seluruh Indonesia. Semoga Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama kami di channel ini, tempat kita berbagi informasi penting, kabar terbaru, dan update yang memang banyak ditunggu oleh Bapak Ibu pensiunan dimanapun berada. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara subscribe, like, tulis komentar, bagikan video ini kepada sesama pensiunan, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi terbaru seputar gaji pensiun, taspen, gaji ke-13, rapel, tunjangan, dan kebijakan pemerintah lainnya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas informasi terbaru mengenai pengumuman dari PT Taspen terkait pencairan gaji ke-13 untuk para pensiunan. Informasi ini penting sekali karena pencairan gaji ke-13 tahun 2026 disebut mulai disalurkan paling cepat pada Selasa 2 Juni 2026. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah menunggu-nunggu, mohon disimak baik-baik. Jangan hanya membaca judul atau mendengar potongan kabar dari grup WhatsApp karena kalau informasinya tidak lengkap nanti bisa muncul salah paham. Apalagi saat ini banyak sekali kabar yang beredar soal gaji ke-13, mulai dari jadwal pencairan, besaran yang diterima, siapa saja yang berhak, sampai pertanyaan apakah gaji ke-13 ini akan dipotong atau tidak. Bapak Ibu, berdasarkan informasi yang dibahas dalam artikel terbaru yang dipublikasikan pada 1 Juni 2026, disebutkan bahwa gaji ke-13 untuk pensiunan mulai cair pada 2 Juni 2026. Artikel tersebut juga menjelaskan bahwa Bapak Ibu bisa melihat tabel baru besaran gaji yang diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti kita ketahui bersama, bulan Juni 2026 menjadi bulan yang sangat ditunggu oleh ASN aktif, anggota TNI, anggota Polri, dan juga para pensiunan. Kenapa? Karena pada bulan inilah pemerintah menyalurkan gaji ke-13. Bagi pensiunan, tentu informasi ini menjadi kabar yang cukup melegakan, apalagi banyak kebutuhan keluarga, biaya sekolah cucu, kebutuhan rumah tangga, dan keperluan lainnya yang biasanya meningkat pada periode seperti ini. Pemerintah memastikan bahwa gaji ke-13 tahun 2026 dicairkan pada bulan Juni 2026. PT Taspen sebagai lembaga yang menyalurkan manfaat pensiun juga telah mengumumkan bahwa pencairan gaji ke-13 untuk para pensiunan ASN dimulai paling cepat pada Selasa 2 Juni 2026. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu, kata kuncinya adalah paling cepat. Artinya proses penyaluran dilakukan mulai tanggal tersebut, tetapi penerimaan di rekening masing-masing bisa menyesuaikan proses mitra bayar dan sistem perbankan. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang belum langsung melihat saldo masuk di menit pertama, jangan panik dulu. Biasanya proses penyaluran dilakukan bertahap sesuai mekanisme yang berlaku. Kepastian mengenai jadwal ini sebelumnya juga diumumkan oleh PT Taspen melalui akun Instagram resminya pada Sabtu 23 Mei 2026. Dalam keterangannya, PT Taspen menyampaikan bahwa gaji ke-13 tahun 2026 disalurkan paling cepat pada 2 Juni 2026. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk memastikan manfaat pensiun diterima tepat waktu oleh para penerima manfaat. Jadi informasi ini bukan sekadar kabar yang muncul tanpa dasar. PT Taspen sudah memberikan keterangan bahwa penyaluran gaji ke-13 dilakukan sesuai jadwal dan mekanisme resmi. Bapak Ibu penerima pensiun, penerima tunjangan, dan penerima manfaat lainnya tinggal menunggu proses masuk ke rekening masing-masing. Selanjutnya, yang juga penting untuk dipahami adalah soal mitra bayar. PT Taspen menjelaskan bahwa penyaluran gaji ke-13 dilakukan melalui 46 mitra bayar yang tersebar di seluruh Indonesia. Artinya pembayaran tidak hanya melalui satu jalur saja, tetapi melalui banyak mitra bayar yang memang sudah bekerja sama dengan Taspen. Mitra bayar ini nantinya akan menyalurkan gaji ke-13 ke rekening masing-masing penerima secara otomatis. Jadi Bapak Ibu tidak perlu datang beramai-ramai ke kantor, tidak perlu panik dan tidak perlu melakukan pengajuan khusus hanya untuk menerima gaji ke-13 ini. Nah, ini bagian yang sering bikin bingung. Apakah penerima gaji ke-13 harus melakukan pengajuan ulang? Jawabannya, berdasarkan keterangan yang disampaikan, penerima gaji ke-13 tidak perlu melakukan pengajuan tambahan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengisi formulir baru, tidak perlu mendaftar ulang, dan tidak perlu melakukan proses khusus yang rumit.
Lalu bagaimana dengan autentikasi? Ini juga banyak ditanyakan. PT Taspen menjelaskan bahwa penerima gaji ke-13 tidak perlu melakukan autentikasi tambahan karena sebelumnya Bapak Ibu sudah melakukan autentikasi untuk penerimaan gaji bulanan. Jadi untuk gaji ke-13 ini tidak ada kewajiban autentikasi tambahan yang terpisah. Namun Bapak Ibu tetap harus hati-hati kalau ada pesan masuk yang mengaku dari pihak tertentu lalu meminta kode OTP, meminta biaya administrasi, meminta transfer uang, atau meminta data pribadi dengan alasan agar gaji ke-13 cair, jangan langsung percaya. Informasi seperti itu harus diwaspadai. Penyaluran resmi dilakukan melalui mekanisme Taspen dan mitra bayar, bukan melalui link sembarangan. Corporate Secretary PT Taspen juga menyampaikan bahwa pembayaran gaji ke-13 ini mencerminkan apresiasi negara terhadap kontribusi para pensiunan. Ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan ASN aktif maupun mereka yang telah menyelesaikan masa bakti sebagai pensiunan. Jadi Bapak Ibu, gaji ke-13 ini bukan sekadar tambahan uang biasa. Di balik pencairan ini ada bentuk penghargaan dari negara kepada para ASN, TNI, Polri, dan pensiunan yang selama bertahun-tahun telah mengabdi. Bapak Ibu telah memberikan tenaga, waktu, dan pikiran untuk negara, maka sudah sepantasnya negara hadir memberikan perhatian melalui pembayaran hak-hak pensiunan. Sekarang kita masuk ke bagian regulasi. Besaran gaji ke-13 tahun 2026 diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 9 tahun 2026 dan PMK nomor 13 tahun 2026 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Artinya, mekanisme pembayaran gaji ke-13 ini memiliki dasar hukum, jadi bukan asal cair, bukan sekadar janji, dan bukan kabar tanpa aturan. Ada PP dan ada PMK yang menjadi landasan pelaksanaan pembayaran tersebut. Dalam aturan itu, gaji ke-13 terdiri dari beberapa komponen. Untuk ASN aktif, komponen yang dihitung meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan kebutuhan pokok atau tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tambahan penghasilan berdasarkan kinerja sesuai ketentuan. Sementara itu bagi pensiunan, nominal gaji ke-13 disesuaikan dengan penghasilan bulan terakhir berdasarkan golongan pada Mei 2026. Jadi jumlah yang diterima setiap pensiunan bisa berbeda-beda. Kenapa berbeda? Karena tergantung golongan, pangkat, masa kerja, dan dasar penghasilan pensiun masing-masing. Dengan bahasa yang lebih sederhana, Bapak Ibu pensiunan menerima gaji ke-13 yang besarannya mengikuti penghasilan pensiun terakhir, yaitu mengacu pada bulan Mei 2026. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang bertanya apakah semua pensiunan menerima jumlah yang sama, jawabannya tidak. Besarannya menyesuaikan data dan golongan masing-masing penerima. Karena itu jangan heran kalau nominal yang masuk ke rekening Bapak Ibu berbeda dengan teman, tetangga, atau saudara yang juga pensiunan. Bisa jadi golongannya berbeda, masa kerjanya berbeda, atau komponen pensiunnya juga tidak sama. Yang penting adalah pembayaran mengikuti aturan resmi yang sudah ditetapkan. Lalu siapa saja yang berhak menerima gaji ke-13 tahun 2026 ini? Berdasarkan informasi yang dibahas, gaji ke-13 diberikan kepada beberapa kelompok. Pertama, pegawai negeri sipil atau PNS. Kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Ketiga, prajurit TNI. Keempat, anggota Polri. Kelima, pejabat negara. Keenam, pensiunan. Dan ketujuh, pegawai non-ASN tertentu di instansi pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi penerima gaji ke-13 ini cukup luas, tidak hanya ASN aktif, tetapi juga para pensiunan dan penerima pensiun. Bagi Bapak Ibu pensiunan, ini menjadi kabar penting karena hak tersebut tetap diberikan sesuai aturan. Namun ada juga pengecualian yang perlu diketahui, tidak semua ASN dalam kondisi tertentu menerima gaji ke-13 dari mekanisme yang sama. Misalnya ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara, kemudian ASN, TNI, atau Polri yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah dan gajinya dibayarkan oleh instansi penugasan. Untuk kategori seperti ini, pembayaran mengikuti ketentuan dari instansi yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu yang memiliki keluarga ASN aktif juga perlu memahami bahwa ada aturan khusus bagi mereka yang berada dalam kondisi tertentu. Sekarang kita bahas hal yang paling sering ditanyakan, yaitu soal potongan. Banyak Bapak Ibu bertanya, apakah gaji ke-13 pensiunan akan dipotong? Ada yang khawatir dipotong iuran, ada yang takut dipotong kredit. Ada juga yang bertanya apakah pajak akan mengurangi jumlah yang diterima.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, gaji ke-13 pensiunan yang dicairkan pada 2 Juni 2026 tidak dikenakan potongan iuran maupun kredit pensiun. Jadi Bapak Ibu tidak perlu terlalu khawatir dengan isu yang mengatakan bahwa gaji ke-13 akan habis dipotong ini itu. Namun pembayaran tetap dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi pajak tersebut ditanggung oleh pemerintah. Jadi bagi penerima, gaji ke-13 tetap diterima sesuai mekanisme yang sudah ditentukan. Ini penting sekali untuk diluruskan karena isu potongan sering membuat Bapak Ibu resah. Ada yang sudah menunggu uang masuk, tapi begitu mendengar kabar katanya dipotong, langsung cemas. Padahal informasi resmi menyebutkan bahwa tidak ada potongan iuran maupun kredit pensiun untuk gaji ke-13 ini. Jadi Bapak Ibu kesimpulannya adalah gaji ke-13 tahun 2026 untuk pensiunan mulai disalurkan paling cepat pada Selasa 2 Juni 2026. Penyaluran dilakukan melalui 46 mitra bayar di seluruh Indonesia. Penerima tidak perlu melakukan pengajuan tambahan dan tidak perlu autentikasi tambahan. Besarannya mengikuti penghasilan pensiun terakhir berdasarkan data bulan Mei 2026. Dan untuk potongan gaji ke-13 pensiunan tidak dikenakan potongan iuran maupun kredit pensiun, sementara pajak penghasilan ditanggung pemerintah sesuai ketentuan. Bapak Ibu juga jangan lupa untuk selalu memantau rekening masing-masing melalui mitra bayar resmi. Kalau ingin mengecek, lakukan melalui jalur resmi seperti Bank Mitra Bayar, layanan resmi Taspen, atau informasi dari kanal resmi pemerintah. Hindari mengklik link mencurigakan yang beredar di grup WhatsApp atau media sosial, apalagi jika meminta data pribadi. Sekali lagi, jangan mudah percaya pada pihak yang meminta uang administrasi agar gaji ke-13 cepat cair. Jangan berikan PIN, password, kode OTP, nomor kartu, atau data pribadi kepada siapapun. Karena pencairan gaji ke-13 dilakukan otomatis melalui sistem, bukan melalui permintaan data pribadi dari orang yang tidak jelas. Semoga informasi ini bisa membantu Bapak Ibu semua agar lebih tenang dan tidak salah paham. Mudah-mudahan gaji ke-13 yang diterima bisa bermanfaat untuk kebutuhan keluarga, membantu biaya pendidikan anak atau cucu, memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan membawa keberkahan bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tulis di kolom komentar apakah Bapak Ibu sudah siap mengecek pencairan gaji ke-13 pada 2 Juni 2026. Semoga semua proses berjalan lancar, tepat waktu, dan tidak ada kendala. Sampai jumpa di informasi terbaru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.